となる南次新民に次ぐ清和帝国政府をして米英史と四国に対しその共同宣言を受諾する旨通告せしめたり。Beginning to tick away after a brief pause. We did not get that information from the press associations. It came on our private wire from the White House. Now it's beginning to come. Bulletin AP. Washington. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu? Saya telah mendengar di radio bahwa kota Hiroshima dan Nagasaki telah dibom oleh sekutu pada tanggal 6 dan 9 Agustus. Jika begitu, kita harus segera memerdekakan Indonesia secepatnya. Saya tidak setuju, Bu. Sebaiknya kemerdekaan Indonesia dibahas nanti pada tanggal 18 Agustus pada sidang PPKI. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, maka semakin cepat kita mengakhiri penderitaan rakyat bangsa Indonesia ini. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh rakyat kita ini. Tetapi, kalian itu masih golongan muda. Pikiran kalian itu masih terlalu pendek untuk memikirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Persiapan kita masih belum matang. Jika nanti kemerdekaan berakhir, lantas apa gunanya kemerdekaan bangsa Indonesia? Sudahlah, kita akhiri saja perundingan ini. Lebih baik kalian semua pergi dari sini. Baiklah, jika begitu, Bung. Jika golongan tua masih dalam kendali Jepang, akan sangat lama kita dalam memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, jika kita terus seperti ini, kita harus segera bertindak. Tapi bagaimana caranya? Saya punya rencana. Bagaimana jika kita culik saja Bung Karno dan Bung Hatta? Karena jika mereka masih dalam propaganda Jepang, akan sangat sulit bagi kita untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tetapi, kemana kita akan mengasingkan mereka? Saya belum terpikirkan tentang itu. Bagaimana jika kita mengasingkan mereka ke Renggelstekop, ke rumah Laksamana Maeda? Ide bagus. Baiklah. Kalau begitu, besok pagi kita akan segera langsung menjemput Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera diasingkan. Baik kalau gitu. Kalian culik saja Bung Karno dan Bung Hatta ke Renggelstekop. Akan saya tunggu di rumah Laksamana Maeda. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa maksud Anda? Ya, kami akan membawa kalian ke tempat pengasingan agar terhindar dari ancaman rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan Anda ikut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan bawa mereka. Ku lihat Ibu Pertiwi, kami datang berbakti. Lihatlah putra putrimu menggembirakan ibu. Ibu kami tetap cinta putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa.
tanda terkenal. Lantas, siapa yang akan menandatangani ini? Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk melaksanakan proklamasi tanpa tampuk tangan Jepang. Benar. Bagaimana ini, Bu? Apakah ada yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika yang teks proklamasi ini ditantangani oleh para hadirin dalam saat ini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya? Jangan. Kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita ini berbeda dari bangsa yang lain. Lalu bagaimana, Bu? Karena proklamasi ini atas jasa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Dan saya punya usul. Bagaimana jika teks proklamasi ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Bagaimana ini? Ini pasti ulah dari pemerintah Jepang yang tidak ingin berita proklamasi terus menyebar luas. Benar. Begitu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika kita pindahkan saja penyiaran berita Domi ke Jalan Menteng nomor 31? Benar. Meskipun Jepang telah menutup dan menghalangi kemerdekaan Indonesia, itu tidak akan menyurutkan semangat dan dukungan kita terhadap kemerdekaan Indonesia. Baiklah, mari kita pergi ke sana sekarang. Kumpul sih. Aku ada info ini penting. Kan lo kare, jangan tadi mata lo, ada kendaraan Belanda langsung berkibar. Iso yo. Saiki aku takok. Kamu gelem gak dijajah maling karo londo iku? Yo kalah. Yo gak gelem kan dhewe kumpul ada barang-barang kok nang gone londo. Oke, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Di sini saya mengumpulkan kalian untuk membahas sidang PPKI sebagai bentuk keberlanjutan proklamasi Indonesia. Di sini kita akan membahas beberapa topik,
Topik yang pertama yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Topik yang kedua yaitu pembagian wilayah Indonesia. Topik yang ketiga yaitu pembentukan Badan Keamanan Negara, kementerian serta partai politik oposisi. Dan untuk topik yang keempat yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, tanpa berlama-lama, marilah kita menuju ke topik yang pertama yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden untuk negara Republik Indonesia. Di sini adakah yang ingin mengusulkan? Bagaimana jika jabatan presiden dan wakil presiden diserahkan kepada Bung Karno dan Bung Hatta? Karena mereka telah berjasa atas proklamasi Indonesia. Saya kurang setuju dengan usulan Anda, Bung. Menurut saya, yang berjasa pada kemerdekaan Indonesia tidak hanyalah mereka, Tetapi karena mereka lah yang menjadi awal tombak kemerdekaan Indonesia. Tanpa mereka, kita masih berada di bawah pengaruh Jepang. Bagaimana menurut kalian sekalian? Baik, jika begitu kita akan masuk ke topik yang kedua yaitu pembagian wilayah Indonesia. Di sini saya mengusulkan bahwa negara Republik Indonesia dibentuk sebagai federasi agar terjadi pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia. Jangan. Jika Indonesia berbentuk federasi, maka nantinya Indonesia akan mudah terpecah belah dan susah untuk menjadi satu kesatuan. Benar, negara federasi juga sudah diterapkan dalam benua Amerika dan benua Eropa. Dan itu juga sulit untuk menyatukan negara-negara tersebut menjadi satu. Baiklah, kalau begitu kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu pembentukan kementerian, partai politik oposisi, serta badan keamanan negara. Di sini adakah yang ingin mengusulkan mengenai kementerian, partai politik oposisi, serta badan keamanan negara? Bagaimana jika Kementerian Indonesia terdiri atas ekonomi, pendidikan, agama, hukum, dan luar negeri? Setelah itu, untuk partai politik, saya mempunyai sebuah usulan, Bung. Bagaimana jika partai politik oposisi Indonesia hanya diberikan beberapa saja? Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kekacauan antara partai politik oposisi dan partai politik lainnya yang ada di Indonesia. Untuk Badan Keamanan Negara, kita dapat menggunakan tenaga rakyat Indonesia seperti Polisi Republik Indonesia sebagai pengatur kemasyarakatan dan Tentara Nasional Indonesia sebagai pengatur dan penjaga dalam rangka antar negara. baiklah jika begitu, sekarang kita akan menuju ke topik selanjutnya yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum pengesahan, di sini saya mengusulkan perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada alinea pertama, ketuhanan berdasarkan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dikarenakan hal tersebut, agama di Indonesia tidak hanya agama Islam, tetapi beberapa agama juga terdapat di Indonesia. Karena nanti akan menimbulkan kontroversi antara agama Islam dengan agama yang lain di Indonesia. Itu ide yang bagus, Bu. Hal itu nantinya akan menimbulkan rasa toleransi yang besar antar umat beragama yang ada di Indonesia. Baik, kalau begitu saya akan membacakan notulensi yang kita lakukan pada sidang kali ini. Yang pertama, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden diserahkan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. Yang kedua, pembagian wilayah Indonesia dibentuk sebagai negara kesatuan republik, bukan sebagai negara federasi. Yang ketiga, kementerian yang ada di Indonesia yaitu ekonomi, hukum, agama, dan luar negeri. Untuk partai politik oposisi hanya beberapa saja untuk meminimalisirkan kekacauan yang terjadi. Serta pada Badan Keamanan Negara yaitu Badan Polisi sebagai pengatur kemasyarakatan dan juga Tentara Nasional Indonesia sebagai pengatur antar luar negeri. Yang keempat yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar memiliki perubahan pada alinea pertama, yaitu terjadi perubahan pada alinea pertama yaitu pada ketuhanan berdasarkan syariat Islam menjadi ketuhanan yang Maha Esa agar tidak terjadi kontroversial dan munculnya toleransi antar umat beragama yang ada di Indonesia. Sidang PPKI pada pagi hari ini, marilah kita menutup rapat kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.